Halo semuanya, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Rampage yang dirilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Naomi Harris, dan Joe Manganiello, dan disutradai oleh Beth Payton. Film ini diadaptasi dari sebuah video game yang berjudul sama di tahun 80-an. Nah, pada film ini menceritakan seekor gorila albino yang bernama George. George adalah seekor gorila cerdas dan punya semacam ikatan batin dengan Davis yang menyayangi dan merawatnya dari kecil. Sayangnya, dia terinfeksi oleh virus misterius yang membuat dia jadi ganas dan juga mengerikan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Pada tahun 1993 ada sebuah teknologi baru yang dikenal dengan nama CRISPR. Nah, para ilmuwan menganggap ini sebuah terobosan baru untuk mengobati penyakit yang tak tersembuhkan dengan penyuntingan genetik. Dan pada tahun 2016, karena rawan disalahgunakan, komunitas intelijensi Amerika menyatakan penyuntingan genetik sebagai senjata pemusnah massal. Film ini dibuka dengan sebuah pesawat penelitian yang bernama Athena 1. Dalam pesawat ini, sudah ada seorang ilmuwan wanita yang bernama Dr. Atkins yang terjebak di dalam pesawat yang mengalami kerusakan serius. Para kru di sana telah tewas. Dr. Atkins berkeinginan kabur menuju kapsul untuk melarikan diri. Namun, tidak diperbolehkan sebelum dia mendapatkan sampel hasil penelitian tersebut. Di saat Dr. Atkins mendapatkan semua sampelnya, alarm peringatan pun berbunyi. Dan mengakibatkan seekor tikus hasil genetik mengejar dia. Dr. Atkins pun bergegas menuju kapsul. Untungnya, dia sempat masuk ke kapsul tersebut dan kabur dari sana. Sayangnya, setelah beberapa lama, pesawat itu meledak dan kaca pelindung dari kapsul tersebut pecah, mengakibatkan Dr. Atkins terbakar. Di sini kita diperlihatkan seorang ahli primatologis yang bernama Davis Okoye bersama temannya mengunjungi kebun binatang San Diego yang telah dipenuhi oleh gorila hitam. Mereka ke sana untuk melakukan pelatihan interaksi terhadap para gorila. Namun, seorang temannya bernama Connor dikejar oleh gorila yang bernama Pavo. Nah, untungnya, dia ditolong oleh seekor gorila albino yang bernama George. Diketahui, Davis memiliki ikatan kuat terhadap si George. Singkat cerita, kapsul yang membawa wadah virus genetik itu terjatuh dan terlempar di 3 lokasi berbeda. Di antaranya ada di lokasi George, lokasi sekumpulan serigala di mana serigala itu menghirupnya, dan lokasi Everglades National Park yang berisi seekor buaya yang telah memakan wadah berisi virus tersebut. George pun juga menghirup virus tersebut. George pun telah membunuh seekor beruang grizzly di sana. Davis mencoba menenangkan George dan kaget melihat ukuran George yang semakin membesar. Kita beralih ke Chicago. Di situ terlihat seorang wanita bernama Claire dan seorang laki-laki bernama Brett yang memiliki perusahaan Energen yang ternyata dalang dibalik penelitian luar angkasa tersebut. Mereka berencana untuk mengambil wadah sampel virus dengan menyewa militer swasta yang dibeli tahun lalu bernama Burke. Setelah tim Burke sampai di tujuan, wadah sampel tersebut sudah kosong dan melaporkan kejadian kepada Claire dan Brett. Lalu di sisi lain, Davis sedang mengunjungi George yang telah dikurung di jeruji besi dikarenakan George semakin ganas. Lalu, datanglah seorang wanita bernama Kate Caldwell yang ternyata dulunya dia bekerja di perusahaan Energen. Dia adalah seorang ahli genetik dari Energen yang menanyakan wadah sampel yang ditemukan Davis dan memberitahukan efek dari virus tersebut. George tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan barang di sekelilingnya dan mencoba kabur. Namun, sekumpulan polisi datang dan membius George. Lalu, kita beralih ke tim Burke. Di sana, mereka melihat serigala besar hasil genetik dan menembak obat bius terhadapnya. Lalu, mereka menghampiri tempat tersebut. Namun, mereka justru diserang oleh serigala besar tersebut dan mereka tewas, termasuk Burke. Lalu, kita berpindah ke Davis dan Kate yang bertemu agen Harvey
Mereka berdua ditangkap bersama George yang telah ditahan di pesawat dari agen kepolisian atau FBI. Di dalam pesawat, kita melihat George yang telah dikurung. Kemudian kita diperlihatkan Claire dan Brad merencanakan untuk memanggil monster Rampage yang telah bermutasi itu dengan menggunakan antena gelombang radio berfrekuensi rendah untuk mengambil DNA dari monster Rampage tersebut. Ketika gelombang frekuensi itu dinyalakan, ketiga monster tersebut berdatangan untuk menuju lokasi gelombang itu. George yang ada di pesawat pun mengamuk dan menyerang orang-orang di sekelilingnya, termasuk Davis dan Kate. Pesawat itu pun hancur dan meledak. Untungnya, Davis, Kate, dan agen Harvey selamat dari bencana itu. Setelah melihat bangkai pesawat yang sudah hancur itu, Davis tidak menemukan George dan mengira bahwa George sudah pergi ke timur laut. Kita beralih ke Claire dan Brad yang didatangi oleh agen FBI dan mengecek isi lab dari perusahaan Energen. Sekarang kita beralih ke Davis. Davis menceritakan bahwa George dulu ditemukan olehnya dalam keadaan menyedihkan. Ibunya dibunuh di depan George saat George masih kecil oleh para pemburu. Lalu kita beralih ke markas militer Angkatan Udara Scott. George dan Serigala ternyata berada di 30 mil di luar kota Chicago untuk menuju kota. Seorang Kolonel Black pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh kedua monster tersebut. David dan Kate mencoba kabur dari para militer dan dibantu oleh agen Harvey. Davis dan Kate pun pergi dari lokasi tersebut dengan menaiki helikopter. Lalu kita beralih ke scene di mana Kolonel Black menyuruh pasukannya untuk menyerang George dan Serigala itu. Namun justru pasukan itu dihabisi oleh kedua monster tersebut. Dan Kolonel Black pun menyuruh untuk mengevakuasi kota Chicago dari kedua monster tersebut. It's me. They are evacuating Chicago. George and the Wolf went right through Blake's men. Kolonel Black pun menyuruh pasukannya untuk menghabisi monster itu dengan segala cara, termasuk dengan menjatuhkan bom. Di sini, Davis hampir saja terkena mobil militer yang terbang dikarenakan Serigala dan George mulai mengamuk dan menghancurkan kota. Para pasukan militer pun mulai menyerang kedua monster itu, namun tidak berefek apapun. Tiba-tiba, Kolonel Black pun dikejutkan dengan sesosok makhluk besar dalam air yang bergerak cepat. Yang sudah pasti kita ketahui itu pasti seekor buaya. Kolonel Black langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi buaya tersebut. Setelah itu, George dan Serigala masih terus menghancurkan sekeliling bangunan di sekitarnya. Agen Harvey pun berseteru dengan Kolonel Black agar Kolonel Black memberikan sebagian pasukannya untuk membantu Davis dan Kate, namun ditolak oleh Kolonel Black. Kita beralih ke agen Harvey yang telah mendapatkan dokumen bukti bahwa Claire dan Brad terlibat dalam insiden monster hasil genetik itu. Lalu, Davis dan Kate sedang berada di gedung Energen untuk menghentikan gelombang frekuensi dan mencari vaksin R19 sebagai penawar dari amukan monster itu. Namun digagalkan oleh Claire dan Brad yang mengetahui mereka, dan Davis pun ditembak peluru oleh Claire. Ketiga monster itu pun mulai menaiki gedung yang memancarkan sinyal frekuensi itu. George sudah sampai di atas gedung. Claire pun datang menyuruh Davis dan Kate untuk mengalihkan George agar dia bisa kabur, tapi gagal dikarenakan Davis memanggil George dan Kate pun memukul Claire. Lalu ia memasukkan vaksin itu ke tas Claire dan Claire ditangkap George, lalu dimakan bersama dengan vaksin R19 itu. Kita diperlihatkan Brad terciduk oleh agen Harvey dan menyuruhnya memberikan laptop yang berisi dokumen penting penelitian itu. Dan Brad pun dibiarkan kabur. Namun naas, bebatuan menimpa Brad dan dia tewas. Buaya pun sudah memasuki gedung bersama dengan Serigala. Davis dan Brad berencana menaiki helikopter untuk kabur dari gedung itu. Gedung pun mulai roboh dan menjatuhkan ketiga monster itu. George yang mulai sadar berkat vaksin itu mulai membantu Davis dan Kate untuk mengalahkan kedua monster tersebut. Di sini kita diperlihatkan pertarungan George versus kedua monster itu. George pun mulai menyerang buaya dengan besi yang ada di sampingnya dan melemparkan buaya itu. Namun tiba-tiba Serigala datang. Lalu Serigala itu menggigit George. Awalnya George kewalahan. Untungnya Davis membantu George dan mempunyai rencana untuk menghabisi Serigala itu dengan memancing si Serigala untuk menyerang Davis.
Dan tanpa disangka, serigala itu bisa terbang, namun tergigit mulut buaya, dan langsung tewas dengan kepala terpenggal oleh buaya itu. Cat dan agen Harvey berencana menghentikan pemboman terhadap kota itu. Lalu Davis dan George bertarung dengan buaya, namun Davis terjatuh dan hampir saja dibunuh oleh buaya. Untungnya George berhasil menolong Davis. George terlempar oleh ekor buaya, dan George tertusuk besi bangunan yang tajam. Dan kondisi George sudah melemah, dan ia hampir tewas. Dikarenakan buaya tersebut lebih besar dari George, sudah pasti dia lebih kuat dari George. Singkat cerita, George berhasil menang dengan menusuk kepala dari buaya itu, dan buaya pun tewas. Dan Kolonel Black pun menghentikan misi untuk membom kota itu. George pun meledek Davis dan berakhir happy ending. Ending yang sangat bikin merinding. Di film ini, kita diperlihatkan persahabatan kuat antara manusia dengan gorila albino. Menurut saya, pada film ini untuk jalan ceritanya sudah diasah dengan baik, di mana film ini bergenre action dan pertarungannya pun terlihat epic, di mana si George berusaha untuk menghabisi kedua monster yang lebih besar darinya. Oke, sampai di sini. Goodbye.